Pernah kebayang nggak gimana satu klik, ya cuma satu klik di media sosial bisa membatalkan transaksi bernilai miliaran rupiah? Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah tuntas gimana konflik digital bisa meledak jadi krisis finansial yang serius. Dan yang lebih penting, pelajaran apa sih yang bisa kita petik soal resiko reputasi di zaman serba digital ini? Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Coba bayangin ini nih. Cuma dalam hitungan minggu, niat konsumen buat beli produk Korea di platform e-commerce besar se-ASEAN itu anjlok hampir 20%. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah suara pasar yang berteriak sangat kencang. Dan dampaknya nggak berhenti di situ. Sentimen negatif ini ternyata berpotensi menggerus pendapatan dari sektor pariwisata sampai 150 juta dolar Amerika setiap kuartal. Ini bukti yang sangat nyata betapa cepatnya kemarahan di dunia maya bisa menghancurkan keuntungan di dunia nyata. Pertanyaan besarnya, gimana caranya sebuah perdebatan online bisa berubah jadi boikot ekonomi yang sebegitu masif dan terkoordinasi? Nah, ternyata ada kerangka psikologis yang sangat menarik di baliknya. Oke, mari kita gali lebih dalam. Kita bisa loh memahami mekanisme boykot ini lewat sesuatu yang namanya Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana. Ini adalah teori yang menjelaskan gimana keyakinan seseorang bisa benar-benar berubah jadi sebuah tindakan nyata. Jadi, ada 3 pendorong utama di sini. Tentu saja ada sikap negatif dan fakta bahwa ikut serta dalam aksi online itu gampang dan murah. Tapi faktor yang paling krusial, yang benar-benar jadi bensinnya, adalah poin ketiga ini, norma subjektif. Ini adalah tekanan sosial yang luar biasa kuat dari lingkungan online yang bikin orang merasa, wah, saya harus ikut. Tekanan ini jadi makin kuat karena slogan-slogan viral kayak gini. Coba deh bayangin, ketika kalimat diam berarti pengkhianat ini menyebar luas. Ikut berpartisipasi itu bukan lagi soal pilihan pribadi, ini jadi semacam kewajiban sosial. Kalau Anda diam, Anda bisa dicap sebagai pengkhianat. Berat kan tekanannya? Sekarang, mari kita beralih ke dampak ekonominya yang sangat nyata, dan kita lihat bagaimana tekanan sosial yang masif ini secara langsung menggerus nilai valuasi. Grafik ini nunjukin sesuatu yang sangat menarik. Lihat deh, niat beli produk Korea anjlok tajam. Tapi di saat yang bersamaan, lihat apa yang terjadi sama produk pesaingnya dari Jepang dan Tiongkok. Angkanya justru naik. Ini yang kita sebut efek substitusi. Konsumen itu nggak berhenti belanja, mereka cuma mengalihkan uang mereka ke brand lain. Reaksi pasar saham, wow, ini brutal banget. Lihat tabel ini, perusahaan-perusahaan raksasa sekelas JYP dan HYB, sahamnya anjlok belasan persen. Sekarang bandingkan dengan indeks pasar KOSPI secara keseluruhan, yang cuma turun sekitar 2,3%. Artinya apa? Investor secara spesifik menghukum perusahaan-perusahaan ini, dan akibatnya, nilai pasar mereka lenyap dalam sekejap. Tapi kerugiannya ternyata bukan cuma soal uang. Konflik ini dengan sangat cepat merembet keluar dari dunia digital, berubah jadi pelecehan, bahkan ancaman nyata yang membahayakan keamanan individu. Coba bayangkan, lebih dari 500 orang jadi target kampanye doxing yang sangat terorganisir. Informasi pribadi mereka, mulai dari alamat, nomor telepon, sampai tempat kerja, disebar ke publik. Ini bukan lagi debat online, ini sudah jadi teror psikologis yang nyata dan menciptakan masalah keamanan yang sangat serius, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa ya reaksi pasar bisa separah itu? Jauh lebih parah dari yang seharusnya kalau kita cuma lihat data fundamental perusahaan. Nah, jawabannya ada di bidang yang namanya keuangan perilaku atau behavioral finance. Konsep kuncinya adalah loss aversion atau keengganan untuk rugi. Sederhananya begini, secara psikologis, rasa sakit karena kehilangan uang itu terasa 2 kali lebih kuat dibandingkan rasa senang karena dapat untung dengan jumlah yang sama. Karena itu, investor jadi cenderung bereaksi berlebihan terhadap berita buruk. Kenapa? Ya, untuk menghindari potensi kerugian di masa depan. Hal ini menciptakan 2 dunia yang berbeda di pasar. Di satu sisi, ada investor yang rasional yang melihat fundamental perusahaan, seperti yang kita lihat di sebelah kiri, tapi di sisi lain ada reaksi emosional, reaksi perilaku terhadap badai sentimen negatif. Nah, reaksi inilah yang memicu panic selling dan membuat harga saham anjlok jauh lebih dalam dari yang seharusnya. Keseluruhan episode ini sebenarnya menyoroti satu kelemahan yang sangat besar dalam cara kita selama ini menilai aset kita yang paling berharga, reputasi. Jadi, disinilah letak masalahnya.
Standar akuntansi yang ada sekarang, seperti PSAK atau IES, memang mengakui reputasi sebagai aset. Tapi, mereka baru mengukur kerusakannya setelah krisis terjadi. Ya pada titik itu kan nilainya udah keburu hancur, semuanya sudah terlambat. Ibaratnya kita baru mengunci pintu setelah malingnya kabur. Ini membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat kritis untuk setiap pimpinan perusahaan. Apakah laporan keuangan yang Anda pegang saat ini benar-benar mencerminkan nilai dan yang lebih penting, kerentanan dari reputasi merek Anda? Dan inilah poin utamanya. Kita tidak bisa lagi melihat reputasi sebagai aset yang pasif. Kita harus beralih ke model akuntansi perilaku yang secara aktif mengintegrasikan analisis sentimen secara real time. Dengan begitu, kita bisa melindungi reputasi merek sebagai garda terdepan pertahanan bisnis, bukan hanya sekedar catatan akuntansi setelah krisis terjadi.